Shalom, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini karena tanpa terasa kita sudah tiba di bulan Desember. Kini kita ada pada tanggal 1 Desember 2020. Kita sudah masuk pada masa Advent. Tuhan sudah memimpin kita hingga saat ini. Dan kita pada hari ini akan belajar tentang senantiasa bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, Tuhan sangat senang. Karena kita mengaminkan Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli sama kita. Tuhan itu memberikan anugerah yang sempurna, walaupun bentuknya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengadakan doa keluarga pada hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berbeda dari biasanya. Kita akan menyanyikan lagu-lagu dari Mazmur. Kita akan menyanyikan Mazmur 138, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setiamu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur kami, terutama lewat nyanyian pujian yang baru saja kami lantunkan, kami naikkan bersama-sama. Kami hendak terus mengungkapkan segala kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan, dan saat ini pun kami juga rindu terus boleh disegarkan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, terutama tentang bagaimana kami harus bersyukur senantiasa dalam keadaan hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tidak selamanya hal yang kami harapkan terwujud, hal yang kami inginkan terjadi. Bahkan mungkin ada peristiwa kejadian yang tidak kami harapkan, yang tidak kami inginkan,
seringkali menghampiri, tapi biarlah firman Tuhan terus menjadi panduan bagi kami untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Opa Oma, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama dalam doa keluarga GKI Delima. Kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Lilin yang menyala satu sebagai tanda kita sudah memasuki masa Advent. Dan pada hari ini kita sudah memasuki bulan Desember tanggal 1, di mana kita diajak oleh Panitia Natal GKI Delima untuk menghayati aksi Natal yang disebut dengan 25 hari 25 terang. Jadi tema kita akan berhubungan terkait dengan aksi harian kita yang pada hari ini didasarkan dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita diajak untuk bagaimana senantiasa bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema senantiasa bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita tentu sangat mudah bersyukur ketika hati kita gembira, ketika kita melihat mendapatkan hasil ulangan anak-anak nilainya bagus, enggak perlu remedi. Itu tentunya kita bisa sangat bersyukur, walaupun susah payah ya harus nguber-uber belajarnya, jadi tidak sia-sia itu. Atau kita juga bisa sangat bersyukur ketika ada saudara keluarga kita berulang tahun dan kita makan-makan enak. Atau kita juga bersyukur karena di tengah pandemi ternyata masih bisa dapat rezeki nomplok. Mungkin ada yang dapat BLT, BPJS Ketenagakerjaan, atau dana hibah lainnya dari pemerintah. Kita bisa bersyukur dan bergembira. Pertanyaannya Bapak Saudara, masihkah kita sanggup tetap bersyukur di tengah kegembiraan yang sudah pernah kita rasakan, yang pernah kita syukuri, ternyata kita juga mengalami keadaan yang tidak kita harapkan. Ketika di antara keluarga ada yang harus dirawat di rumah sakit karena sakit, bahkan tidak sedikit juga ada dari sahabat, kerabat, atau mungkin keluarga kita juga terpapar virus COVID-19 sehingga juga harus menjalani perawatan. Masihkah kita tetap bersyukur dalam situasi seperti itu? Bahkan tidak sedikit di antara mereka harus kehilangan anggota keluarga yang disayanginya, yang masih digadang-gadang bisa menjalani kehidupan bersama, merenda masa depan bersama, ternyata Tuhan telah panggil pulang dalam situasi seperti itu. Apakah kita juga tetap bisa bersyukur ketika tulang punggung keluarga harus dirumahkan dan tidak bekerja lagi? Bagaimana sumber ekonomi keluarga nanti?
Masihkah tetap bisa bersyukur dalam situasi seperti itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kita tetap bersyukur dalam situasi-situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan, yang tidak diharapkan. Bacaan kita ini adalah ungkapan syukur dari Yesaya yang dipanjatkan, yang dinaikkan untuk memberi dorongan, memberi semangat kepada bangsa Israel yang akhirnya harus mengalami pengalaman pahit tidak menyenangkan. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Asyur karena Israel lebih memilih bersekutu dengan bangsa Mesir melawan perintah Allah, firman Allah yang datang. Sehingga mereka harus menjadi bangsa buangan, termasuk situasi yang tidak diharapkan. Namun dalam situasi yang tidak diharapkan, tidak menyenangkan sebagai bangsa buangan, bangsa jajahan, mungkin yang sering kita bisa pahami, tertindas, teraniaya, ternyata Yesaya tetap bisa bersyukur. Kata-kata yang dinaikkan tadi, Bapak Saudara, Yesaya mengungkapkan segala keyakinannya bahwa Allah adalah sumber keselamatannya. Meskipun Allah itu murka, tetapi Yesaya meyakini bahwa Allah telah menyiapkan sebuah kebaikan, sebuah keindahan bagi mereka yang tetap percaya dan setia. Dan ungkapan syukur adalah salah satu membangun rasa percaya dan kesetiaan itu, bahwa Allah sudah menyediakan yang baik kepada Tuhan. Tapi kan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari apa yang diungkapkan oleh Yesaya ini, kita bisa melihat bahwa dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, memilukan, menyedihkan pun, kita tetap dapat bersyukur minimal dengan kita bernyanyi, memuji, mengakukan Tuhan, mengingat segala kebaikan, mengingat segala karya Tuhan yang masih dapat kita alami, kita rasakan, bisa kita nikmati. Yang paling mendasar memang adalah tentang keselamatan yang diberikan, yang itu sudah dinubuatkan oleh Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel. Namun lebih daripada itu, kita juga bisa melihat di sini Yesaya mengungkapkan syukurnya dengan mengatakan segala hal yang baik yang menjadi dasar dia meyakini Tuhan itu tetap hadir. Bapak Saudara, kita perlu mengikuti seruan Yesaya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, memasyurkan namanya dalam segala situasi dan keadaan. Tadi Ibu Ivang, song leader hari ini, mengajak kita menaikkan puji-pujian dengan mazmur seperti firman Tuhan ya. Ini mengingatkan kepada kita untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu membuat kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur hidup di masa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia berkarya, yang nanti Natal kita peringati, tetapi yang lebih penting yang kita peringati bukan hari lahirnya, tetapi Allah yang sudah datang ke dalam dunia untuk menjadi korban penebusan sehingga kita beroleh keselamatan kekal. Jadi nats yang saya pilihkan pada hari ini menjadi semakin nyata, konkret, bahwa keselamatan itu sudah nyata bagi setiap kita saat ini. Karena Yesus sudah mati, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Itu hal mendasar yang membuat kita harus senantiasa bersyukur. Tetapi bagi saudara, ada hal yang juga sering keselamatannya sudah kita terima dalam Kristus. Ada banyak berkat sehari-hari sederhana yang kadang-kadang luput dari kesadaran kita, bahwa itu pun adalah bagian dari karya Tuhan, berkat Tuhan yang membuat kita senantiasa harus bersyukur. Yaitu apa Bapak Saudara? Napas kehidupan. Napas kehidupan menjadi aksi harian kita pada hari ini. Apakah kita benar-benar menghayati bahwa nafas itu pun adalah sebuah berkat yang tidak ternilai. Bisa dibayangkan Bapak Saudara, kalau kita bernafas itu harus beli. Apa yang saya katakan, bersyukurlah kita masih bisa bernafas tanpa membeli. Tapi bukan berarti Bapak Saudara yang mungkin saat ini untuk bernapas harus pakai alat bantuan, Bapak Saudara tidak bersyukur.
Saya mengajak saudara yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit atau menggunakan alat bantu pernapasan di dalam menjalani hari-harinya yang tidak mudah, tetaplah senantiasa bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan saat ini. Biarlah itu menjadi sebuah kesadaran untuk kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kita dimampukan untuk tetap melihat, mensyukuri kebaikan Tuhan, sehingga kita terus diberikan kekuatan untuk senantiasa bersyukur. Selamat menjalani aksi Natal pada hari yang pertama ini. Ungkapkan syukur itu bukan hanya dengan nyanyian, bukan hanya dengan pujian, tetapi juga dengan ungkapan yang bisa membuat orang lain merasakan keteduhan, kenyamanan ketika kita berbicara dengan mereka. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa di surga, kami bersyukur mengawali aksi Natal pada tahun ini. Kami umat-Mu, terutama di GKI Delima, diajak untuk bersama-sama menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan, terutama untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terutama bagi kami yang masih bisa bernafas dengan leluasa, mampukan kami tetap mensyukuri dan menjaga, terutama di tengah pandemi ini. Terutama juga kami berdoa untuk mereka yang dalam keterbatasannya harus bernapas menggunakan alat bantu dan sebagainya. Tuhan tetap mampukan mereka melihat kehadiran-Mu, karya-Mu sungguh nyata, sehingga mereka senantiasa juga bersyukur. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, Allah yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang saat ini Tuhan selalu senantiasa memimpin menuntun kami, memberi kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang baik, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di poso, yang saat ini Tuhan mereka menderita bantaian. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan iman, agar mereka selalu senantiasa berharap, bersandar kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan katakan, Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kami dan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini juga kami tidak lupa buat anak-anak Tuhan atau pemerintah kami yang saat ini Tuhan mereka merencanakan atau menciptakan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, biar pakailah mereka sebagai alat-Mu yang luar biasa kepada pemerintah kami ini Tuhan yang bersusah payah, yang mereka saat ini Tuhan merencanakan, dan biar dapat kami menghilangkan COVID-19 ini. Biar jangan dengan kemampuan kami, hikmat kami, tetapi oleh karena kuasa karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Allah yang maha baik dan maha murah, saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Yang saat ini kami berdoa buat Bapak Mahargono dan Ibu Nanik, dan Bapak Joni Tamba, Bapak Tanto dan Ibu Titin, Ibu Lani Setiawan, Ibu Heni Cahya, dan Ibu Triposa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mereka dalam kondisi lemah atau dalam keadaan pemulihan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, dan biar mereka tetap bersandar kepada-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami tak lupa berdoa buat dokter medis yang bersusah payah untuk memulihkan atau memberikan obat, bahkan perawatan. Tuhan berkati, menolong, menyertai mereka. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini Tuhan, kami berikan kesempatan buat jemaat Tuhan untuk doa pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Dengar dan sambut kami hanya di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat menjalani hidup ini dengan selalu mudah. Perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Mari kita melanjutkan hidup kita dengan menghargai hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh sudah menjadi keselamatanku. Kita akan nyanyikan Mazmur 118, bait yang pertama dan yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari sepanjang hari ini kita senantiasa berusaha bersyukur dengan mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan nyatakanlah ungkapan syukurmu itu dalam kehidupanmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai-mu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ajar aku mengasihimu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihimu dan sesama manusia, dan sesama